性长主进行进家主顺性性进下户，当有好运长主，离好运好报，有心强就好，都有就心美好，当有好好。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama orang ganteng. Bukan hanya ganteng lagi, Roy, tapi kepolosannya masih tetap terjaga. Jadi malam ini kan ceritanya aku mau ini ya, mau ngeblog di suatu tempat pantai ini. Jadi pas aku menyusuri pantai ini, Proy, aku nggak sengaja ketemu warga Cirebon. Jadi warga Cirebon itu dua remaja ini datang ke pantai ini. Nah, setelah aku tanya, "Bang, ngapain?" gitu kan, ngobrol bla 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 bla. Terus setelah bercerita, dan ternyata si dua remaja ini ternyata suka ini, Proy, suka pendaki juga. Akhirnya kita saling ngobrol. Akhirnya itulah ya, ternyata dia juga mempunyai sebuah pengalaman, Proy. Aku kan tadinya mau ngevlog di suatu tempat ini, karena kan tempat ini kan mitosnya jika membawa pasangan dan ke tempat ini mitosnya ya, Bro, hanya sebuah mitos ya. Jadi pasti hubungannya itu nggak langgeng, Bro. Jadi kalau orang yang membawa pasangan ke tempat ini pasti hubungannya nggak langgeng. Kalau menurut keyakinan itu kan orang bermacam-macam ya, Bro. Dan aku sendiri ya, walaupun mungkin ini sebuah apa ya, sebuah apa ya, bahasa Indonesia ini kebetulan. Jadi sebuah kebetulan aku dari dulu pernah waktu masih itu ya, masih lajang, masih muda. Kalau sekarang kan sudah mengkirut ya, Bro, sudah tua ya, punya anak sih ya. Jadi waktu masih muda, kalau pacaran di pantai ini, Bro, terus yang nggak lama ya buyar. Terus bawa pacar lagi, main ke pantai ini ya nggak lama buyar. Sampai berumah tangga pun bawa ini ya, istri ya nggak lama buyar, Bro. Tapi itu kan hanya pikiranku, hanya kebetulan saja, tapi nggak ada sangkut pautnya tentang hal mitos yang di sini, Bro. Gitu. Dan baik ya, Bro, karena aku juga penasaran sama mbaknya. Ini jauh banget dari Cirebon, Bro, jadi berdua loh, hebat. Jadi dari Cirebon ke sini penasaran ke tempat ini, pantai ini. Dan kita nggak lama-lama, kita panggil aja ya, arane siapa ya, kelalen arane siapa ya, lupa. Mbak, mana Mbak? Lupa, Proy, namanya, Proy. Soalnya baru ketemu sih ya, lupa. Dia juga suka pendaki ternyata, Proy. Bukan hanya suka pendaki, bahkan dia sering pendaki itu sendiri. Gila nggak? Seorang perempuan. Sini, Mbak, duduk. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini mau duduk di lantai apa mau di ini? Di sana. Pacuan kuda. Ya, di sini aja ya. Iya, duduk aja nggak apa-apa, wes, nyontak duduk ya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Namanya orang. Orang-orangan, Proy. Namanya orang. Namanya siapa? Rosdiana. Dan satunya? Sebut aja Mawar. Oh, Mawar. Mawar apa dulu? Mawar apa dulu nih? Mawar melati. Karena ada mawar hitam, mawar merah. Oke, Proy. Namanya disamarin. Namanya disamarin. Ya, nggak boleh skip-skipan. Udah setai. Ya udah dah. Jadi Mawar sama tadi orang. Rosdiana ya, sama Rosdiana. Jadi asli mana ini Mawar? Dia Aul. Dia Aul apa Ail? Mawar aja. Mawar ya. Dia melati. Oh ya, wes, Mawar melati, udah ya. Oke, Proy, anggap aja ini Mawar melati.
Nggak tahu baunya wangi apa Bu. Nah, Mawar sama Melati asli orang mana? Bumi. Zimbabwe. Zimbabwe. Ya. Daerah mana itu? Enggak, ini serius, nanti tak kasih dolaran nih. Dolar. Dolar Zimbabwe. Enggak, jadi asli Cirebon ya? Asli sini. Asli sini. Masa ngomongnya Ira? Iya, udah lama tinggal di Enggak, hoak tadi ngomongnya Cirebon, Bro. Ya. Enggak apa-apa. Dia asli Cirebon. Terus tahu nggak tempat pantai ini dari siapa? Dari ini SW story WA. Oh, story WA Iya. temen ya? Iya. Oh, berarti sempat nyasar tadi katanya. Iya, nyasar ke jalan buntu. Oh. Bukan jalan buntu, jalan bawah jembatan. Oh, jadi sempat nyasar, Bro. Untung ini ya. Dari jam berapa dari sana? Jam 5. Jam setengah 6. Jam setengah 6 nyampe sini. Dari Brebesnya, dari rumah ini Aul. Mawar. Nyampe sini jam setengah 6. 6. Oh, Sampai sini jam 6. oh jam 6. Nah, terus nyampe sini bengong karena gelap ya. Iya. Ini aja mau lihat sunset kita. Oh, mulai sunset. Ya, matahari bulan sunrise. Tapi kan udah tenggelam nyampe sini. Karena udah jam 6 ya. Kalau di sini kan ramenya kalau pagi rame. Iya. Ada kuda nil, ada apa aja di sini rame. Gak nanya sih. Kuda nil, kura-kura, penyu, tahu penyu? Iya, tapi saya gak nanya. Penyu, komodo, bermacam-macam. Kamu kalau mau ke sini ngerasain naik hewan-hewan pagi. Ada komodo. Banyak komodo. Oke. Kadal trisi ada. Wah, Kadal trisi ngerti? Tahu? Apa itu? Enggak. Kadal trisi. Bising. Ya, semacam kecapung lah. Oh. Nah, jadi ini mau tanya serius ya. Ini sanslik, namanya sanslik. Ya. Oh, Melati. Nah, ini yang suka pendaki siapa nih? Antara Mawar apa Ini si Melati? Saya mah gak ikutan. Dia paling camp, tektok, bukit doang. Oh, berarti enggak? Sama saya juga bukit sih ya. Berarti mungkin sama kayak aku lah, jadi nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Karena aku juga suka alam, tapi Nggak banget. nggak banget gitu. Biasa aja. Karena aku lebih menikmati suasana yang nggak harus pendaki kan. Iya. Aku lebih Yang ke penting dataran alam, ataupun hijau-hijau. pertengahan gunung lah Iya, gitu. gitu. Nah, si Melati, kamu selama pendaki berarti punya nggak kayak pengalaman yang tentang mistis yang nyampe sekarang itu kadang teringat, bahkan ketika kamu mendaki di salah satu tempat yang berbeda jadi kayak keingat yang sebelumnya gitu ya. Pernah nggak pengalaman yang mistis yang sampai sekarang itu teringat, yang berkesan gitu loh? Pernah waktu itu berdua, bukan gunung sih, cuman bukit. Namanya Gunung Bendera, dinamainya kalau daerah situnya gunung sama warganya. Itu daerah mana? Tapi itu tuh bukit. Daerah Cirebon. Cirebon, Pademangan. Oh, berarti masih Gempol. Cirebon lah. Daerah sendiri kamu ya? Iya. Kendalanya itu ada aja. Apa? Kumpul itu katanya kan kumpul jam 10. Malah hujan, udah terang nih. Terus udah terang, habis zuhur OTW, hujan lagi di jalan 2 kali kan. Yang ketiganya mau belok ke tempat itu, ke rumah warga, teman kecelakaan, tabrakan, yang belokan. Itu teman, Alhamdulillah sih nggak apa-apa. teman masih teman pendaki kamu apa? Iya, teman yang mau nanjak. Oh, Alhamdulillah nggak apa-apa, cuman motornya rusak. itu baru mau berangkat udah kendala. Terus nyampe apa namanya, kan diberesin dulu ke bengkel atau apa, berhenti, tak tanyain mau lanjut apa pulang. Pulang aja dah gitu kan. Lanjut bis, udah nanggung, ya udah. Padahal kan ibaratnya itu udah pertanda kan, teguran jangan naik dulu, karena ibaratnya sama warga situ juga tidak diperbolehkan kayak nanjak itu jangan sore. Tahu berarti sebelumnya pun udah warga setempat tuh udah ngasih tahu gitu. Belum sih, cuman itu waktu itu ke situ lagi kan yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya itu diomongin kayak gitu sama warganya. Karena pasti aja ada hal mistis. Dan akhirnya terjadi benar. Ya. Nah, setelah itu akhirnya
kan udah kayak ke habis bengkel, terus lanjut enggak? Lanjut. Lanjut. Aman nih perjalanannya, selama perjalanan tuh aman kan? Iya. Nah pas mau ke pos, antara pos berapa sih? 2 ke 3 ya? Dua dulu, antara pos 1 ke 2. 2 ke 3. Iya. Tengah-tengah antara 2 ke 3 tuh. Kan kayak ibaratnya itu tengah kayak lingkaran gitu loh. Jadi kanan Besar muter kayak besar lapangan. gitu. Muter itu pohon samping itu bambu, terus pada tumbang, terus batu-batu gitu. Tertutup kan, treknya itu nggak kelihatan. Cowok-cowok pada naik tuh. Kemana ini jalannya? Di ini target jam 4, kalau nggak nyampe puncaknya kita turun. Terus sebelum jam 4 udah nyampe, harus ini dulu kayak naik ke pohon tumbang. Nyampe pos 3. Terus ke puncak. Ke puncaknya itu jalannya sempit, cuma setapak, kanan kiri sama gede, panjang-panjang gitu. Bener-bener ketutupan ya, terus licin. Karena kan habis berkabut hujan. apa enggak waktu itu? Berkabut. Mantap sih, emang kayak gimana gitu. Jadi suasana kayak di alam lain gitu. Nyampe di itu, Padahal itu perbukitan ya? Iya. nyampe di pos 2 ke 3 ya? Iya. Pak ini pos pulang. Berangkat. Enggak. Iya. Dari berangkat kayaknya. Iya, berangkat. Dari berangkat itu kita kayak udah ini sih berasa nyampur ke daerah, bukan nyampur daerah sih, nyampur ke daerah, apa sih namanya? Kayak masuk ke alam. Kayak Nyampur ke alam lain. beda alam gitu ya. Kayak suasananya itu kayak Udah aneh lah, Udah udah aneh. gak karuan. Iya, udah nggak aneh, udah nggak karuan sama. Iya. Nah, setelah itu akhirnya dilanjut naik. Naik sampai puncak kan kabut, masak-masak, udah ditargetin nanti 4:30 turun, ya. Terus tetap aja ngaret. Itu kata gini, jangan udah masak, udah selesai makan, udah foto, udah selesai semua, turun. Waktu itu pas turun itu mau ke pos 3 masih bisa bercanda tuh gimana, tapi pos 3 ke bawah ya Diem. Oh iya, sebelumnya itu nyampe mau ke pos 1 atau pos 2 ya, salah satu temen ngomong gini, ada apa namanya, nggak bolong atau Ada tanda kutip dia ngomong kayak nggak harusnya dia ngomong di situ gitu posisinya. Ya ada sejenisnya, dia nyebutin makhluk-makhluk gitu. Ya. daun bolong tuh sih, janda Maksudnya- bolong. Janda bolong. Ya. Oh, Tapi maksudnya di situ tuh nggak ada. Oh, maksudnya dia ngelihat ada tanaman janda bolong. Di Enggak. situ nggak ada. Dia cuman sembarang ngomong doang. Oh, cuman asal ngomong padahal nggak ada. Nggak ada. Kan emang nggak Canda mungkin konsepnya. Tapi jangan di sini gitu loh. Harusnya, ini waktunya. Iya. Karena pasti kalau kayak gitu ntar nih dapet ininya pas turun. Imbasnya tuh turun. Nyampe mau ke pos 2, temen ada yang ngeliat Mbak Pun pulang ya. Pulang. Nah, berarti posisinya kamu berarti nggak nyampe nginep dong? Enggak. Cuman Target itu mau maghrib kan, harus turun. Dulu ada yang ngeliat Mbak Pun mending putih merah Oh, iya. Berarti sama sempat jubah. lihat Enggak, ini ya. temen. Oh, berarti teman yang lihat kunti merah. Itu posisinya Itu ibarat temen cowok nih, dia lagi duduk istirahat di belakangnya. Oh, persis di belakangnya dia. Iya, dan temennya itu ngeliat tapi nggak ngomong di situ. Nah, yang lainnya nggak ngelihat. Enggak. Enggak sekelebat doang. Enggak nih, saya mau cerita. Dia tuh ngeselin banget waktu itu, waktu turun, pas turun posisi turun di 1 apa pos 2 itu. Kan kita misah gitu jaraknya, terus saya bilang, kan temen bilang gini, masih aman nggak? Kan namanya cewek ya, dia di belakang sendirian, posisinya marah-marah aja, gara-gara mungkin kemasukan kali. Dia bilang gini, dia temen tuh bilang, gimana Ros, aman? Ya aman. Terus saya kan paling depan kan, terus saya bilang, Ros aman nggak? Apa sih ngomong aja kayak gitu.
nggak tahu marah-marah aja dari Jadi yang tadinya marah tanpa sebab gitu. iya, dari yang tadinya friendly, dari yang tadinya ya juak-juakan, pas turun kayak gitu. Itu kaget kan sebagai teman, ini orang kenapa gitu. Hawanya berarti. Iya. Sampai pas dia naik motor, pas di motor itu pas pulang masih begitu. Di jalan nanya, "Ros, kamu nggak apa-apa ta?" aja. Nggak apa-apa aja. Terus di jalan dia muntah-muntah kan, terus minta jaket ke temen. Pas minta jaket, bilang apa tuh namanya, dia di jalan udah kan kita namanya temen, gimana ya, kasihan gitu, barangkali masuk angin, tapi ditanyain tetap aja. Jadi sepanjang ditanyain jalan masih sadar gitu ya. masih sadar, cuman nggak tahu mungkin bukan dia kali dirinya. Nah, kamu sendiri sadar nggak kalau kamu ini ngomong dalam keadaan marah gitu? Sadar, cuman nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Emang berat. Oh, berarti itu pengalaman pendaki di daerah Cirebon ya? Iya. Nah, setelah itu ada nggak yang pengalamannya lebih berkesan? Kamu pribadi yang benar-benar yang nyampe sekarang tuh teringat gitu loh. Gedek banget waktu itu ke Slamet mau ke puncak ditinggal. Itu berarti kamu mendaki di Slamet udah lama? Tahun lalu, bulan Oktober. Gedek banget sama itu. Nah ini bentar. Kembali yang di antar pos 2 pos 3 yang lingkaran gitu. Itu ini emang apa ya, suasananya beda banget. Bener-bener kayak mencengkam gitu loh. Berarti pos ininya di bawah. Jadi itu kayak gini. Yang pos antara 2 ke 3 itu yang bulat gitu, itu kayak gerbang antara alam kita sama alam lain. Itu karena kamu ngerasain sendiri. 3 kali ke situ emang nyampe sini udah beda banget. Nah, jadi akhirnya gimana itu? Kamu berapa rombongan waktu itu? Waktu itu berapa rame ya? Oh, berarti si Mawar juga ikut ya? Iya. Jadi ada yang lihat jubah hitam, jubah merah, jubah putih. Putih ada. Oh iya. Di Batu. Itu yang berangkat. Bentuknya hewan. Itu berangkat naik. Berangkat pulang ada. Ada. Ya emang waktu turun ya marah-marah atau gimana, karena nggak tahu, emang mau ngontrol biar nggak ngomongnya gas atau marah, nggak tahu gitu. Berarti kamu setiap mendaki pasti ngalamin hal kayak gitu ya? Ya bisa dibilang manis gitu. Tapi kerasukan nggak? Pernah kerasukan. Apa itu? Nenek penghuni situ juga. Terus kayak misalnya setiap itu kan kalau kerasukan pasti kayak sosok ini kan menyampaikan sesuatu ya. Apa yang kayak disampaikan sosok itu? Saya sendiri yang nggak tahu ya, karena emang posisinya kan saya nggak sadar. Nggak sadar kan, pasti kalau udah sadar kayak teman-teman gimana? Oh, nggak ada yang cerita. Nggak ada. Berarti posisinya pun udah di atas apa? Tidak, pas mau turun. Oh, mau turun. Nah, jadi yang kayak kamu tadi kan cerita yang gedek itu kesel berarti ya. Bahasa Indonesianya kesel ya. Nah, keselnya itu gimana? Ya, yang bentar. Ini pas turun, untung maghrib udah nyampe mau parkiran. Nyampe parkiran, Mbak Pun terbang. Itu jelas banget. Jelas. Ya. Jelas banget. Saya pun kali gini. Terus akhirnya Gede gitu. Apaan sih gini. Bener-bener kayak ayo pergi gitu, jangan di sini. Malah tetap aja di situ. Oh iya, sempet ibu-ibu situ kan bilang kita turun, kenapa baru naik, harusnya jangan. Ingat gak ibu-ibu? Iya. Nah, ibu-ibu mana itu? Warung. Oh, tukang warung. Maksudnya ngasih saran apa? marah dia. Marah karena Oh. kita naiknya sore. Pulangnya juga mau Pulangnya maghrib. maghrib Oh. di parkiran. Harusnya
kalau udah mau maghrib ataupun nggak usah turun gitu. Iya nggak boleh, kayak nggak boleh, maksudnya tuh kayak pasti ada aja gitu. Nah itu waktu itu ibu-ibunya ngomongnya gimana? Apa ya, naik jam berapa sih aja kok baru turun, harusnya ya dari tadi gitu. Nggak ngomong apa lagi gitu, pokoknya lupa lah, intinya dia ngomong Cuman kayak gitu. kesel gitu. Iya, hati-hati aja sama dia kayak gitu. Kalau nggak salah ini ngomong apa ya lupa. Hati-hati aja, imbasnya ke kita, ke saya, Oh dia bilang gitu. karena emang manis, gampang. Itu masih di daerah Situ Gunung Selamat. kan, itu waktu itu di bendera. Oh di Bendera. Ini bendera apa Gunung Selamat nih? Bendera, yang parkiran itu bendera. Kalau ke Gunung Slamet gedeknya, ya itu. Enggak, Itu maksudnya di daerah itu kan kamu pendaki di Gunung Selamat kan? Iya, waktu ke Slamet kan ditinggal rombongan tuh. Seharusnya kalau mau duluan, emang dari pos 6 itu mereka udah ini sih cepet gitu. Udah ini. Kayak mereka tuh ini mainnya untuk puncak. Puncak kan bonus, yang penting kita pulang dengan selamat, naik bareng, turun bareng, bukan saling Ninggalin. meninggalkan, kan ninggalin gitu. Apalagi kamu seorang perempuan lah ya. Kamu ditinggal sendiri. Tinggal sendiri pos Pelawangan pos 9. Nah si ini Mawar ikut nggak waktu itu? Saya Nggak nggak ikut. Saya tidak ikut-ikutan gunung-gunung. Oh, berarti kalau kayak bukit ataupun ini kamu ikut? Ikut. Seharusnya bilang kalau mau duluan, jangan malah pas ini. Saya juga nyari-nyari kemana, kok nggak ada gitu. Tahu-tahu udah naik gitu. Terus pas ya udahlah, motivasinya itu ada teman komen di SP, kuat lu naik ke Slamet gitu. Ya insya Allah kuat. Jadi tak buktiin gitu, nyampe nih ke puncak. Motivasi selalu kayak gitu, semangat, nyemangatin diri sendiri. Terus ada rombongan lain, kan kalau pendaki gitu kan saling nyapa atau gimana sih, semangat ya, yuk duluan teh ini, yuk ini. Itu cuek. Enggak, nyapa balik terus tanya, solo hiking teh? Enggak teh, ini sama rombongannya kemana? Itu udah duluan ke atas. Hah? Tinggal sendiri. Iya. Kayak kok bisa? Terus akhirnya kamu ikut rombongan itu? Bukan. Pas pertengahan dari Palawang ke puncak itu istirahat kan, karena emang udahlah energinya udah kekuras banget. Ada rombongan orang mana ya, Purbalingganya tuh kalau nggak salah, atau orang mana gitu nggak tahu, bahasanya ngapak. Cilacap? Ngobrol, nggak tahu gitu. Ngobrol terus apa namanya, kasih coki-coki kan biar nambah stamina, coklat itu kan. Ya udah, makasih, naik bareng sama mereka. Terus pas itu kan istirahat, udah mereka dari duluan, ketemu rombongan orang Kudus. Dibarengin, rombongannya mana teh, itu udah duluan, ini tinggal ini biasa. Terus sama mau ke puncaknya juga kan ada rombongan orang Jakarta. Dia ini sendiri teh, enggak, itu sama rombongannya kemana, udah turun duluan, tadi udah ke puncak duluan, ditinggal bawa makanan enggak, dan itu dikasih biskuit Roma. Air ada, masih ada. Air tuh yang gede gitu setengah. Nyampe puncak kan inilah, tak tawarin sama pendaki lain, ayo teh makan gitu, biskuit Roma. Ini kenapa dikasih juga dari rombongan orang Jakarta. Terus Tuh, akhirnya kali mau minta air, nggak apa-apa, sok dikit-dikit, sedikitan lah gitu kan, saling berbagi. Ya udah, di situ tuh pas nyampe puncak kayak nangis, karena emang udah ditinggal rombongan. kesannya kayak gimana gitu ya. Nah terus akhirnya kamu udah di atas ketemu rombongan yang itu enggak? Rombongan siapa? Yang ninggalin kamu? Enggak, dia udah turun, ketemu pas dia turun. Terus kayak apa namanya, si ini
nyampe mana ya, terus sama rombongan orang Serang ini foto bareng. Dia foto bareng sama rombongan orang Kudus, rombongan gak tahu dari mana. Jadi foto bareng itu sama rombongan lain, bukan sama rombongan sendiri. Berarti kayak rombongan sendiri itu belas nggak ada, kayak nggak punya rasa peduli. Terus bentar nih, jangan kepotong dulu. Nyampe ini kan udah selesai atau apa? Ini ya sekarang sih masih nge-save nomor orang Serang, orang Kudus, orang Cilacap yang waktu itu nanjak apa namanya barang gitu. Bukan barang sih, ketemu di trek. Turun juga sama mereka. Terus ada satu tete yang udah kayak udah lemes banget gitu, kakinya udah ini. Posisi juga saya juga udah capek, udah apa, tapi nyemangatin lah, ayo teh semangat teh. Ini kuy bla bla bla. Turun itu ngesot. Kamu? Iya. Nggak guling-guling gitu. Ngesot juga hampir guling-guling. Terus saking lemesnya itu. Iya capek. Udah pasrah pokoknya udah. Terus kata, Pak udahlah udah selesai, udah ini pantatnya pedes. Habis itu jalan cepet kayak lari, terus larak, pegangan. Nyampe di Pelawangan kepleset, hampir guling. Untung dipegang, dia apa namanya, tasnya tuh dipegang gitu loh. Perut tuh kena dahan pohon. Rantingnya ya. Ranting. Ini paha, lebam. Seketika udah gelap kayak kunang-kunangan gitu. Benar dulu, mau tidur dulu, langsung blok udah. Tidur langsung tidur. Entah itu tidur nggak tahu pingsan karena udah ini banget. Pas bangun atau apa, pucat katanya mukanya, udah pucat, udah ini. Ya udah bangun udah pusing. Terus turun itu pas mau pos berapa, kan turun kayak gini, terus licin gitu kan. Udah lah, duduk gini ditarik sama rombongan orang Kudus, satu orang tarik, kayak kereta-keretaan lah. Nyampe untung pos nggak dibambet-bambet kan. Enggak. Nyampe pos. Oh berarti kamu rombongan itu malah rombongannya tuh benar-benar baik gitu ya, baik semua banget. ya. Baik. Tapi kalau mungkin kamu masih ikut rombongan yang pertama, mungkin kamu di montang. Kamu pingsan mau jengki mungkin ya bodo amat mungkin gitu ya. Ya ini udah tahu. Nyampe pos 7. Kan nggak hujan, nggak ada hujan, nggak gerimis kayak ada angin atau apa. Petir nggak tahu, duduknya gede banget itu, kayak langsung tutup. Terus bercanda di pos 7. Rombongan orang ini nih bilang ketawanya kayak lagi nahan sakit. Ketawa. Tahu lah ngecirin gitu. Lagi sakit emang. Terus kan baru sempat digendong terus udah enggak. Nyampe pos 6 ada rombongan saya 2 orang, inisial H sama S, turun bareng mereka. Terus si rombongan aku bilang duluan ya, bla 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 gitu. Iya Tati, pelan. Kata itu bilang tuh jangan cepet-cepet, kasihan, sakit lagi sakit. Itunya ngomong ke rombongan yang gitu, terus diem. Iya bang, iya ini. Nyampe pos 5 perut tuh udah bener-bener sakit minta ampun. Karena mungkin asam lambungnya naik, terus kena ranting gitu kan. Soalnya kenanya tuh gak pelan, kayak gitu loh. Jadi sakitnya bener-bener sakit, kaki kayak kram gitu. Nangis, minum promak atau apa, pengennya muntah. Terus udahlah, udah mendingan gitu, dipaksain gitu. Pos 5 turun ke bawah dikit, udah nggak sanggup, ini perutnya udah sakit, berhenti dulu istirahat. Muntah tapi nggak muntah-muntah. Di situ benar-benar sakitnya tuh ini kayak nonjok gitu. Kayak memar di dalam gitu ya. Luka dalam lah ya. Iya, di pos 5 tuh ketemu rombongan orang Serang. Di situ kita juga pas sebelum pulang, pas turun dari puncak itu nih pertengahan ada rombongan orang Jakarta kalau nggak salah. Dia kehabisan minum.
masih ada air nih, ada aqua, tak kasih semuanya. Ini ada air gitu kan, ambil aja sok minum, gak apa-apa sok, gak apa-apa diambil. Mau naik kan, tahu kok kalau naik itu benar-benar butuh yang namanya minum. Takut dehidrasi, udah pernah ngerasain yang namanya naik gak minum sampai minta-minta, nggak apa-apa sok ini aja ambil, nanti saya gampang ngambil di pos 5 gitu kan. Ya saya lupa muka dia tapi dia ingat muka saya. Waktu itu pas ibaratnya pas pos 5 turun dikit, si orang itu bilang, ih ini teteh yang itu loh yang udah ngasihin aquanya, teteh baik gitu, ini kenapa. Dia sampai ada rombongan yang mau naik minjem nesting, terus ini untuk rebus air. Di situ juga masih ada rombongan saya kan, udah rebus air, minum, udah mendingan, tapi jalannya masih pelan. Orang yang Jakarta ini stay banget, dia di belakang pelan. Duluan aja, enggak lah, ini bareng-bareng aja. Turunnya, ya udah bareng. Mungkin kayak ibaratnya saling ngebantu kan. Saya juga ngebantu dia ngebantu saya. Saya emang nggak ada niatan untuk ya udah saya ikhlas untuk ngasih dia minum gitu. Nggak ada niatan barangkali misalnya ada lagi butuh dianya ngebantu atau gimana tuh. Gimana enggak. Tuh kalau kitanya baik sama nolong orang itu nggak pasti mengharapkan apa-apa lah ya. Kalau kitanya baik sama orang pun nih, entah itu orang lain atau dia yang udah dibantu, pasti ada aja yang ngebantu balik. Iya, pasti. Ini. Jadi ini terus ya belum pos 5 pos 4 itu, nama pos 4 itu ketemu orang Serang, tanya ini kenapa perutnya gitu sakit, digendong sama itu sampai pos 3. Udah gendong aja daripada makin ini kan, sambil dipijit gitu, kakaknya juga sakit kan. Digendong tuh perutnya sakit banget, perutnya sakit pelan berat oke lagi ini. Digendong itu beneran sampai pos 3. Nyampe pos 3 udah selesai, udah apa kan tiduran minum teh. Harusnya jangan minum teh karena ibaratnya lambung, malah minum teh. Makan sakit, terus makan dikit kan, tetep perut sakit sampai nangis bener-bener nangis, kayak sakit banget gitu. Yang senyamannya kan biar nggak sakit sebelah kiri, tapi sebelah kiri ininya pahanya lebam jadi nggak bisa, sebelah kanan nggak enak lah ini. Terus akhirnya Nangis, jadi ya udah, dan itu tuh hampir hipo. Hipo nyampe ini terus kayak udah mendingan, udah apa mau pipis, udah dokter gitu kan, cari tempat ini lemas atau gimana. Habis itu kasih hot cream, sebelum itu kasih hot cream kan. Hot cream itu malah ntar nambah dingin ya, kasihnya banyak banget dingin. Pertama emergensi SB, saya udah gini deket gitu. Tambahin SB lagi, dia ngomong kan, itu tuh iya tadi tuh tiduran dulu di warung di pos 3 tuh, di kan ada warung, ada tempat duduk di situ. berarti setiap di pos itu pasti ada warung ya? Nggak ada, pos 4 tuh nggak ada, nggak setiap pos sih. Enggak. Terus emang Paling antara mungkin pos 2, pos 3 mungkin ya, kebanyakan ya. Pos 2, pos 3, pos 5. Kesananya udah jarang ya. Terus iya nyampe ini apa namanya kan di inilah digendong ke tenda, pindahin pasti SB, pasti ini situ nangis, bener-bener sakit kan, namanya ini banget loh sakitnya tuh ya gitu lah. Nah terus akhirnya kayak rombongan yang kamu yang itu gimana? Yang pertama itu, yang rombongan aslimu itu? Mereka udah ngomongin sama rombongan orang Kudus. Ya bilang gini, seenggaknya jangan ninggalin gitu, dia cewek atau apa, kalian juga harus ngertiin tenaganya dia. Beda tenaganya cewek sama cowok, jangan disamain. Gak tahu lagi ngomong gimana. Paling iya gitu. Terus kan bilang, ada nggak unek-unek tuh ngomong tuh? Ya kon gak di cowok kon orang deh utek ngomong. Kayak kemarin nyampe ini apa namanya?
kan dibangunin, suruh makan gitu. Sama orang Kudus tuh bener-bener rombongan yang waktu itu turun dari puncak turun bareng itu khawatir banget. Salah satunya katanya sampai kayak nangis pas ngeliat saya di tandu sama tim SAR gitu karena dievakuasi kan. Oh berarti kamu dievakuasi? Katanya gini, kalau ada apa-apa bilang aja. Tendanya itu tenda konsina. Kayak saya bilang dibangunin untuk makan kan, bilang dingin. Apa-apa udah gini. Tambahin SB Eger. SB itu udah double 3, 4 sama buat kaki emergency. Udah 5 tuh. Nah, ini pindahin lagi ke tenda konsina digotong tuh. Katanya ini tendanya udah nembus, udah dingin, dipindahin ke tenda konsina. Udah dingin. Tetap aja kakinya tuh sakit, kakinya ke inilah apalagi berarti kaki kiri. Kamu belum sempat ke atas sana ya? Puncak. Udah nyampe. Oh berarti ya tadi kamu pas turunnya sih ya kecelakaan sih itu ya. Nyampe. Terus ini kakinya kan sampai diituin tuh biar ke atas gitu bareng sakit, bener-bener sakit. Dikasih kompres kayak yang megangnya sih biasa dingin tapi saya pribadi panas. Kamu sendiri? 1, 2, 3 panas. Enggak ini nih. Istirahat dulu, terus bangun, ngeluh sakit, tidur lagi, sadar nggak sadar gitulah. Karena jam 9 tim SAR-nya ini apa namanya nyampe pos 3 kan ngerokok gitu atau ngopilan. Habis itu jam 9 lebih atau nggak tahu jam berapa ditandu katanya ya. Pas ditandu juga pas dikit-dikit kayak gitu bilang kakinya sakit, emang sakit, kerja juga kencang banget dikitnya. Oh berarti sempat dievakuasi sama tim SAR ya. Itu kalau aku sendiri kan ya tadi aku cerita ya, kalau aku mungkin sama suka alam gitu kan, suka paling suka tempat kayak keindahan gitu ya. Tapi aku pribadi sendiri belum pernah kayak naik ke puncak gunung itu enggak. Paling antara ya pertengahan. Jadi enggak pernah kayak pendaki-pendaki yang lain gitu. Berarti kalau kayak tim SAR gitu, dia itu sukarela apa gimana sih? Sukarelawan sih. Sebenarnya punya juga teman tim SAR. Enggak minta ini. Enggak, berarti benar-benar sukarela ya. Iya. Terus kan udah ini, ibarat waktu ini sadar nggak sadar gitu kan bilang nangis. Kuat gitu. Apa sih? Yang nangis siapa? Sayanya karena perutnya sakit banget, kakinya juga nyeri, nggak bisa digerakin. Jadi udah kayak nggak tahu ini tidur lagi, nggak tahu pingsan ya, karena pas itu nggak ngerasain apa-apa gitu loh. Mungkin kayak pingsan terus sadar. Udah sih. Dan buat para pendaki nih yang misalnya rombongan gitu, entah itu nanjak yang bawa nanjak cewek bareng sama perempuan, dengerin nih ya para lenggarangan, yang buat cowok terus ngajak cewek, tolong banget jangan sampai ditinggal rombongannya. Apalagi itu tuh cewek. Apalagi itu cewek. Paham kamu? Paham tempiling ya? Tahu kok cewek juga, iya cewek dasar lemah. Iya emang lemah, tapi harus ini dong. Harusnya kamu peka, jangan ditinggal. Tenaga cewek sama cowok itu lebih besaran cowok. Kalau tidak perlu digendong ya. Digendong ya. Enggak perlu, dijejek enggak perlu. Apa disikut? Enggak perlu. Yang intinya tuh ya bertanggung jawab lah. Bukan bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab, berangkat bareng, turun pun bareng gitu loh. Iya, kompak solid, gitu. Jangan mikir diri sendiri. Tuh kayak kamu di atas puncak. Kayak di atas mau ngambil uang aja ya. Puncak itu bonus. Yang penting nih naik dan turun selamat. Kalau kita gak nyampe puncak, ya udah jangan maksain. Nah, untung aja nggak apa-apa kamu ya, masih ya, diberikan alhamdulillah diberikan kesehatan, umur panjang. Coba kalau ibaratnya terjadi yang gimana,
apa situ nggak merasa kayak nyesel gitu kan bahwa dia tahu-taunya di pertengahan dicuekin, ditinggal, nggak diperduliin gitu loh. Bahkan rombongan lain pun yang nolong, yang bantu dia, yang peduli sama dia, yang bukan rombongan aslinya ya. Tuh. Itu khususnya buat para pendaki lah. Apapun itu sesama rombongan itu ibaratnya tuh dalam arti susah payah itu ya sama-sama, naik sama-sama, turun pun harus sama-sama. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang punya jiwa yang kayak gimana lah, jelek, Egois. gitu. Egois gitu loh. Bener, nanjak gunung itu kita tahu sifat aslinya. Tuh sama-sama ibaratnya saling menikmati alam. Kayak kita mau ngambil harta aja di atas ya buru-buru ya. Iya, salah satunya itu dia mau ke puncak yang seberangnya. Mungkin katanya lari atau gimana. Iya. Sombong banget. Sombong amat lo, tampilin dulu ya. Dan saya tidak tahu kamu cerita apa ke si itu. Sampai ibaratnya kan bikin grup. Waktu itu ada grup lah. Ngomong. Ini belum tamat dulu dong. Terus akhirnya kamu turun. Terus ngomong, si itunya ngomong, halah keselamat aja kena hipo. Ya saya juga tidak mau kena hipo. Oh, berarti rombongan kamu malah ngeledek, malah ngeledekin. Betul sih, saya nggak mau lo kena hipo. Hipo juga kalau misalnya nggak bisa nanganin bisa sampai mati, meninggal. Emang mau tanggung jawab enggak kan? Kenapa harus ngomongin saya sampai hipo atau gimana? Saya juga tidak mau. Dan kenapa kamu itu anda malah ninggalin saya? Paham? Kalau mau Benerin. duluan bilang, jangan malah nggak ngomong. Jujur saya nggak mau kena hipo. Tapi jangan ngomong kalau saya kena hipo. Ya si ini kena hipo. Malah diledekin ya. Malah diledekin. Apa sih? Emang lucu kena hipo? Nggak Itu lucu. kesannya nolong kagak, malah ngeledekin. Gitu loh. Sorry, itu tidak lucu pribadi. Kok emosi? Maaf nih jadi emosi. Gak apa-apa, kamu mau banting kamera pun gak apa-apa. Emosi kan? Gak apa-apa. Mau terjun di laut gak apa-apa. Karena emang Unek-unek sih ya. Gedek sih. Gedeg. Artinya punya Ibaratnya teman tapi terlalu lah gitu ya. dia ngomong diselamat kena hipo, saya juga nggak mau kena hipo. Kenapa dia omongin? Iya. Jadi Ngedek. Keselamat aja kena hipo. akhirnya gimana dari pengalaman itu kamu sudah kayak hilang kontak, udah kapok. Masih sih, ibaratnya masih save-savean gitu. Tapi dia juga kalau mau tahu info-info, misalnya nanya-nanya info gunung atau base camp, selalu nanya ke saya. Kamu nggak ngomong bodoh amat, enggak? Enggak, Tetap kamu kasih tahu. tetap jangan ngebalas keburukan dengan keburukan. Iya. Sama aja kita kayak Iyalah, good luck. Tahu good luck? Aku juga nggak tahu good luck itu apa. Good luck, good berarti dikunci. Lock kan itu kunci, Mbok. Iya. blok Ya enggak lah. gitu lah. Nah, itu good luck. Ya pokoknya. Jadi itu pengalaman kamu di pendaki di Slamet ya. Itu Selamat sama yang bendera. yang di bendera tentang mistis ya tadi ya. Nah kalau yang di Gunung Slamet hampir gitu ya. Ya. Itu termasuknya ibaratnya nanya ke kan temen tuh ada yang gitu ya. Sama tim rescue. Saya nggak mau nyebutin. Dia juga ke tim misalkan di bagian medis, laut, tebing hutan, nggak tahu sama apa lagi, banyak sih. Dan salah satu tuh ada yang medis. Saya cerita waktu itu kayak gitu, wah itu udah ibunya ibu berat sih, udah ini. Kalau salah penanganan udah meninggal. Oh berarti mungkin dari badan kamu sendiri, pengikut kamu sendiri apa enggak? Apa memang dari sana? Apanya? Dia ngeliat kayak ada sosok gitu kan di badan kamu. Sama pernah ngeliat kayak gitu emang udah manis sih. Iya. Iya maksudnya kan tadi kayak yang itu cerita itu ada ibu-ibu sih gitu. Mungkin kalau nggak ada mungkin udah meninggal gitu. Bukan ibu. Sih? Kalau salah penanganan. Oh kalau salah penanganan. Nanganin orang hipo itu jangan ini sih. Jangan panik. Tapi kita juga harus
ingat sebenarnya sebelum nanjak gunung kita harus tahu ya penyakit gunung, terus biar cara mengatasinya. Jadi harus benar-benar jangan asal naik gunung, tapi apalagi naik gunung sesama teman yang nggak tahu pengalaman ya, itu janganlah ya. Lebih baik kita naik gunung seenggaknya tuh kita punya teman yang udah pengalaman, apalagi pengalaman yang kayak tentang medis ataupun nanganin hal-hal yang kayak gitu. Biasa juga nanti mau belajar medis ke dia kalau dia mau main ke base camp. Itu penting ya, Proy. Ini kursnya yang suka pendaki. Terus Jangan juga asal naik. Waktu itu belajar navigasi darat kalau nggak salah, sama dengan juga kontrabas gitu. Seru. Nah, sekarang kamu punya target mau naik di mana? Pengen triple SC, Sindoro, Merbabu, Lawu. Oh, Banyak. Jauh-jauh ya. Itu orang tua kamu gimana? Udah izin. Kan orang tua saya tuh waktu itu mama di Malaysia. Oh, sekarang? Terus udah balik izin. Kalau bapak bilang boleh, asal jangan sendiri, jangan berdua. Intinya lebih dari 2, 4 lah, minimal 4. Makanya kan udah izin ke bapak ya udah. Terus pulangnya lama, kan kalau naik gunung tuh misalnya ini pasti lama ya. Lama. Entah itu 4 hari ataupun Paling lama 4 hari. 4 hari lah ya. Kalau luar kota mungkin 5 hari ya. Enggak, pulang kota 4 hari. 4 hari. Terus kan udah nyampe apa namanya? Kan biasanya ini kita ganti tema lagi ya. Kan kalau kebanyakan kita cerita tentang hal mistis ya, itu kebanyakan kalau yang bangsa-bangsa kayak gitu lebih banyakan di pertengahan apa di atas? Menurut kamu, pengalaman kamu? Perjalanan. Iya, perjalanan di tengah-tengah, ya kan? Apa udah di atas? Tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu lebih banyak ya. Dan kalau imbasnya pasti turun. Iya, itu pasti. Kalau udah di atas sana udah kayak jarang gitu ya. Jarang nemuin hal-hal yang mistis gitu ya. Iya. Kebanyakan itu di pertengahan lah ya. Kebanyakan nanjak juga ada aja cerita ini. Yaudah itu gampang nantilah. Nunggu episode 2040 lah ya. Iya. Jadi ini sesuatu pengalaman buat kamu ya. Wah, ditinggal rombongan, bahkan hampir nyawa melayang lah ya dibilang gitu ya. Sampai dia jungkir balik guling-gulingan, perutnya kebanting ranting, akhirnya dievakuasi, bahkan ditolong sama rombongan yang bukan rombongan sendiri. Jadi buat para cowok juga yang bawa rombongan perempuan, setidaknya ya itulah, jangan ego, kita mikirnya itu kekompakan lah, harus solid, jangan egois. solid apa solid? Solid. Ya itu. Jangan egois. Jangan egois. Jangan mikirin diri sendiri. Jangan mikirin diri sendiri. Boleh, iya, kita egois ke diri sendiri. Tapi kita bawa teman. Bawa teman, Proy. Harus ini dong bareng-bareng. Iya, jadi Egoisnya susah. tuh misalnya bawa Bareng-bareng, logistik naik turun sendiri, bareng-bareng. baru egois. Ngumpetin. Tapi kalau barangkali jadi habis ke diri aku ya, rombongan. kalau jadi diri aku pribadi, kalau nemuin teman yang seperti itu, aku lebih baik udah. Ya. Udah. Tapi kalau saya tetap aja. Kalau aku gini ya, aku sudah mengenal karakter orang, sifatnya yang seperti itu, ya. Jadi bagiku masih banyak teman yang lain. Kalau ia pun ketemu teman itu, ya kita nyariin. Itu pribadiku aja. sendiri. Iya masih saling sepan, cuman masih agak gedek. Maaf nih, Contoh. bukannya apa ya, bukannya jadi ini siapa jadi? Ya intinya udahlah. Ya gitu. Jadi kayak aku aja. Bukan dendam, cuman gedek. Aku seorang kreator ya. Aku seorang kreator. Aku aja sering nemuin teman-teman yang sesama kreator. Ya mungkin dibilang manfaatin ya. Mungkin hanya manfaatin aku, hanya mencari viewer sama subscriber. Nah setelah mereka channelnya sudah berkembang, balasannya buruk. Nah kayak aku ya udah
cukup mengenal dia dan nggak akan pernah berkomunikasi, nggak akan pernah aku berharap untuk berteman lagi. Tapi untuk aku sendiri, untuk masalah menolong, artinya aku nggak pernah kapok. Orang siapa aja kalau orang mau membutuhkan pasti aku ini. bantu selagi aku bisa. Walaupun ya nanti suatu saat balasannya buruk lagi, aku sendiri nggak akan pernah kapok. Malah yang ada aku cukup tahu, oh sifat dia seperti ini. Gitu. Kalau saya pribadi orangnya nggak enakan. Iya, karena ya itu sifat manusia kan berbeda-beda ya. Berarti kamu sama itu ya, kalau si Mawar sukanya mungkin kayak aku ya, kayak bukit-bukit. Dia tuh mau naik, cuman orang tuanya. Nggak boleh ya. Waktu Jadi itu diajak hiking ke plus 1 Tarto. dia kalau Yang tahu semua tempat-tempat, yang pernah aku jelajah, suka banget. Saya juga tukang jelajah. Ngapain? Ngapain? Saya juga tukang jelajah tempat. Nanti kerasukan. Aul. Bikin video, Cok. Lagi bikin video. Oh, bikin video. Takutnya jebrung. Oke gitu ya, Bro. Jadi gitu aja ya. Ini melatih apa sih tadi, Kadung? Namanya siapa? Bunga. Ya. Jadi aku tadi ini mau ngevlog di tempat ini ya, Bro. Nggak sengaja ketemu Bunga sama Mawar. Ternyata dia dari Cirebon ke sini. Sendiri. Dari Cirebon sendiri. Dari Cirebon sendiri. Siapa? Saya. Kamu. Lah ininya. Dia udah di Brebes di rumahnya. Oh, berarti kamu nyusul dia. Dia asli mana? Asli sini. Heeh. Cuman dia udah lama di Cirebon. Oh. Iya, dari OTW jam 4 nyampe sini jam 5. Oh, berarti Lama dia nggak sih? Lama nggak sih segitu 1 jam? iya termasuk enggak lah. Lama. Ya enggak. Cepet Cepet. banget. Iya kan kamu Cirebonnya mana? Kedawung. Iya termasuk cepet. Kalau ke sini sejam ya termasuk cepet. Kalau misal dari mundur ke sini 1 jam itu lama gitu ya. Iya. Ya itu termasuk cepat. Oh berarti dia asli sini, cuman lama di Cirebon, makanya bahasanya udah ke bawah ya. Ya jadi gitu aja ya, Bro. Dan tadi kita dapat sebuah pengalaman ya dari Bunga. Dan banyak ya, kalau pendaki itu pasti pengalaman yang mistis itu sebenarnya lebih banyak ya. Banyak banget, Bro. Oke, gitu aja ya, Bro. Jangan lupa follow IG-nya siapa? Rosdi ROSDI-nya ada 5. Terus Oh ya udah, nanti tak kasih di video ya. Rosdiana ya. Oh ya wis Rosdi, pokoknya gitu aja ya, Bro. Pokoknya terima kasih love buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.